video kali ini, saya akan membahas materi bagian ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Unit 2 yang membahas tentang kolaborasi budaya, dan bagian keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Unit 2 yang membahas cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Nah, sebelum lanjut ke materi tersebut, perkenalkan, nama saya Keisha Primadiasti Aurelia dari kelas 11 Perhotelan 3. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kolaborasi budaya. Apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi budaya itu? Kita simak videonya dulu ya. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuanan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang surya. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Itu dia salah satu contoh kolaborasi budaya dari lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Jadi, apa sih kolaborasi budaya itu? Kolaborasi budaya merupakan sebuah proses kerjasama antar masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama yang ingin dicapai adalah melestarikan kebudayaan warisan leluhur supaya tetap bisa diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Selain itu, masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan kesadaran untuk senantiasa menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakatnya. Kolaborasi budaya juga mendorong mengembangkan kecerdasan dan kreativitas budaya masyarakat. Budaya adalah potensi dan juga kekayaan berharga yang harus dijaga dan terus diperkenalkan supaya tetap lestari. Bukan hanya bagi masyarakat dalam negeri, tapi juga untuk masyarakat asing yang datang ke Indonesia dari luar negeri. Kolaborasi budaya perlu dipahami untuk melihat perbedaan budaya sebagai sesuatu yang harus dihargai dan dijaga, bukan potensi untuk memecah belah kerukunan masyarakat. Sehingga
Kolaborasi budaya bisa membantu menghargai perbedaan budaya dan bisa menghindari konflik sosial dalam masyarakat. Lalu, apa saja bentuk kolaborasi budaya yang perlu kalian ketahui? Yang pertama adalah pertukaran budaya. Pertukaran budaya sendiri adalah kegiatan untuk saling memperkenalkan budaya antar daerah. Bentuk kolaborasi budaya ini berupa kegiatan pengenalan masyarakat yang berasal dari daerah berbeda dan bisa saling mengenal budaya masing-masing. Yang kedua adalah parade budaya. Setelah mengenal budaya lewat pertukaran budaya, masyarakat bisa melakukan parade budaya sebagai salah satu bentuk kolaborasi budaya di Indonesia. Contohnya adalah Jember Fashion Carnaval atau yang disingkat sebagai JFC, yaitu sebuah karnaval busana Jember yang tiap tahunnya mengangkat tema busana nasional dari berbagai daerah-daerah di Indonesia. Yang ketiga adalah pameran seni rupa. Pameran seni rupa bisa dilakukan secara berkelompok dengan menggandeng para perupa juga seniman dari berbagai daerah di Indonesia. Seniman-seniman yang berbakat bisa menampilkan karya mereka yang mencerminkan budaya uniknya tersendiri. Yang terakhir adalah pentas seni. Salah satu bentuk kolaborasi budaya adalah pentas seni yang jadi media pementasan kesenian berupa seni musik, seni tari, pentas drama, dan lain sebagainya. Pentas seni ini biasanya akan diselenggarakan di sekolah untuk mendorong pengembangan bakat dan minat siswa-siswi di bidang kesenian tersebut. Tahukah kamu mengapa kita perlu mengadakan kolaborasi budaya? Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Melestarikan dan mengelola keberagaman. Alasan mengapa kita perlu mengadakan kolaborasi budaya adalah untuk melestarikan dan mengelola keberagaman budaya yang ada. Dengan adanya kolaborasi budaya, keberagaman budaya daerah dapat terus lestari. Kedua, memperkenalkan budaya. Kita perlu mengadakan kolaborasi budaya untuk mengenalkan budaya suatu daerah ke daerah lainnya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan. Dilansir dari United Nations, kolaborasi budaya penting untuk melihat perbedaan budaya sebagai sesuatu yang harus dihargai dan bukan sesuatu yang dapat memecah belah. Sehingga, dengan mengadakan kolaborasi budaya, kita dapat menghargai perbedaan budaya, menghindari konflik, dan membentuk rasa kekeluargaan dari perbedaan yang ada. Keempat, mengembangkan kreativitas. Alasan mengapa kita harus mengadakan kolaborasi budaya adalah mengembangkan kreativitas. Hal tersebut karena memadukan dua budaya atau lebih memerlukan kreativitas dan juga inovasi agar tetap dihormati kedua budaya dan juga menarik minat masyarakat. Akhir dari pembahasan materi kolaborasi budaya. Jadi, kalian sudah paham kan apa itu kolaborasi budaya dan contoh-contohnya? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pada bagian 4, buku tersebut dipelajari mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI, dan pada unit 2 dipelajari mengenai cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pengertian sengketa internasional menurut Mahkamah Internasional yaitu suatu situasi di mana dua negara memiliki pandangan yang bertentangan tentang dilakukan atau tidak dilakukannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab sengketa antar negara, di antaranya adalah masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, status kepemilikan suatu pulau, dan lain-lain. Dalam hukum internasional, awalnya dikenal dua cara untuk menyelesaikan sengketa internasional, yaitu penyelesaian secara perang, menggunakan militer atau kekerasan, dan secara damai. Kemudian, seiring berjalannya waktu, masyarakat internasional semakin menyadari bahayanya perang. Akhirnya, berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau membatasi penggunaan cara tersebut. Kini, dikenal dua cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, yaitu melalui jalur politik atau secara diplomatik, dan menggunakan jalur hukum. Inilah berbagai cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Simak ya. 1. Negosiasi.
Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi ini, akan mengalami jalan buntu. Yang kedua, mediasi dan jasa-jasa baik. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. Yang ketiga, konsiliasi. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Keempat, penyelidikan. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai fact-finding atau pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian, komisi itu mengungkapkan sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Kelima, penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. Nah, itu dia cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang memiliki sengketa dengan negara lain. Jadi teman-teman, itu saja materi yang dapat saya bahas pada video kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.